Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3293, 3294, 3295. Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan Helena berubah menjadi burung phoenix dan terbang menuju Dev. Karena tidak ada yang memperhatikan bahwa Helena ternyata adalah seekor binatang monster, dan itu juga merupakan binatang phoenix mitos. Bahkan Tuan Miao pun terkejut. Segera, burung phoenix api terbang ke arah Dev, dan Dev menaiki burung phoenix api dan terbang menuju pesawat itu. Setelah terbang kembali ke pesawat, burung phoenix api berubah menjadi manusia lagi. Tapi kali ini, semua orang memandang Helena dan Dev dengan sangat tidak percaya. Terutama Dev, dia hanya berada di alam komposit, tapi dia mampu memancing burung 5 warna itu pergi tanpa terluka. Harus diketahui, bahwa Dev baru saja dikelilingi oleh burung berwarna-warni itu, dan sekarang Dev tidak terluka, itu pasti karena peran tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan tadi. Seorang kultivator alam komposit, memiliki jenis baju emas berharga seperti ini di tubuhnya, jadi tidak dapat dihindari jika orang lain menganggapnya serius. Saat ini, banyak orang memandang Dev dengan sedikit keserakahan. Bahkan cara Chai Hongwei memandang Dev terus berubah. Lagi pula, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan terungkap, yang membuat semua orang iri. Di antara orang-orang ini, hanya Tuan Miao yang memiliki mata tenang dan bertanya kepada Dev, "Adik, apakah baju besi yang kamu kenakan tadi adalah barang kuno? Kelihatannya sangat kuat. Saya tidak tahu apakah itu barang kuno, tapi itu diberikan kepada saya oleh orang lain." Dev berkata dengan santai bahwa ada beberapa hal yang tidak ingin dia bicarakan terlalu banyak. Ketika Tuan Miao melihat ini, dia tidak bertanya apapun. Sebaliknya, dia melirik ke semua orang dan berkata, "Sekarang kita sudah menyingkirkan burung 5 warna itu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Saya harap kita semua bisa bekerja sama. Dalam perjalanan ini, saat ini, pasti ada perselisihan di wilayah selatan, karena medan perang para dewa dan iblis di Gunung Tianmo telah ditemukan, dan orang-orang kuat dari seluruh wilayah telah menginjakan kaki di sana. Jadi sangat penting bagi kita untuk bekerja sama. Selain monster, kita pasti akan menghadapi bahaya lain di sepanjang jalan." Faktanya, Tuan Miao telah menyadari keserakahan di mata semua orang yang memandang Dev, jadi dia mengatakan ini sebagai peringatan. Tuan Miao benar, kita harus bekerja sama secara erat untuk memastikan keamanan maksimal. Chai Hongwei juga segera setuju. Melihat ini, orang lain pun setuju, tidak ada yang berani membantah. Pesawat itu terus bergerak maju, dan Tuan Miao duduk di sebelah Dev. Dev melirik Tuan Miao, tampak sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Tuan Miao dengan duduk di sini bersamanya. "Adik kecil, tidak peduli harta apa yang kamu miliki, usahakan untuk menunjukkannya sesedikit mungkin di depan orang lain. Hati setiap orang berbeda-beda, ada kemungkinan harta yang kamu miliki mungkin akan membawa bencana bagi dirimu sendiri." Tuan Miao berbisik kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia berkata dengan sedikit rasa terima kasih, "Terima kasih, Tuan Miao, karena telah mengingatkan saya. Saya akan memperhatikannya." Melihat Tuan Miao adalah orang baik, Dev mengingatkannya lagi, "Tuan Miao, tubuhmu." Sebelum Dev menyelesaikan kata-katanya, Tuan Miao melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata, "Saya tahu seperti apa tubuh saya. Saya bertarung dengan iblis dan terluka. Roh jahat di tubuh saya juga ada. Apa yang Anda katakan tidak salah sama sekali, tapi saya tidak bisa menunjukkannya di depan semua orang. Jika orang-orang ini tahu bahwa saya terluka, bagaimana reaksi mereka? Apa menurutmu mereka masih akan begitu menghormatiku? Bahkan seluruh tim akan bubar karena mereka semua menganggapku sebagai tulang punggung mereka." Tuan Miao sebenarnya tahu segalanya, tapi dia harus bertahan. "Kalau begitu, apa Anda memilih untuk mati seperti ini?" Dev memandang Tuan Miao dengan bingung. "Sejujurnya, kali ini saya pergi ke wilayah selatan bukan untuk mencari harta karun apapun, tetapi untuk menemukan sejenis rumput matahari petir untuk mengusir roh jahat di tubuh saya. Saya telah mencari banyak apoteker, dan bahkan meminta tabib raja obat untuk memeriksanya. Mereka semua tidak berdaya, jadi saya mengambil risiko pergi ke wilayah selatan untuk mencobanya." Tuan Miao berkata dengan tulus, "Tuan Miao, kamu terluka dan membiarkan roh jahat menyebar ke seluruh tubuhmu. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bisa bertahan sampai wilayah selatan. Tidak akan lama meridianmu akan terputus dan kamu akan mati," kata Dev. "Benarkah?" Tuan Miao mengerutkan kening, "Tetapi saya tidak merasakan apapun saat ini." Awalnya Dev mengatakan bahwa Tuan Miao tidak percaya sama sekali. Meskipun Dev benar, ada roh jahat di tubuhnya, tetapi jika dia mengatakan bahwa meridiannya terputus dalam waktu 1 jam, itu hanya lelucon.
Karena Tuan Miao merasa tubuhnya sangat bagus, semua yang saya katakan adalah benar. Jika Anda belum meminum ramuan apoteker Chen pada saat itu, Anda masih dapat menekannya untuk sementara, tetapi sulit untuk menekannya sekarang. Satu-satunya cara adalah dengan menyedot roh jahat dari tubuh Anda. Wajah Dev serius, dan dia tidak terlihat berbohong sama sekali. Pada saat ini, Tuan Miao mulai panik, dan dia mengerutkan alisnya erat-erat dan berkata, apakah ini takdir? Sepertinya Tuhan akan membunuhku. Saya berharap adik laki-laki saya bisa menjaga cucu perempuan saya setelah saya meninggal. Meski dia bertindak agresif, dia tidak punya niat untuk menyakiti orang lain. Tuan Miao mempercayakan cucunya kepada Dev untuk merawatnya. Harus diketahui bahwa dia dan Dev baru saja bertemu, dan mereka bahkan tidak bisa disebut akrab. Tuan Miao, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Meskipun aku bilang meridianmu akan terputus dalam waktu 1 jam, kamu tidak bisa mati sekarang karena aku di sini. Dev berkata dengan percaya diri. Tuan Miao tertegun dan menatap Dev dengan kaget. Apakah Anda benar-benar seorang apoteker? Bisakah Anda benar-benar menyingkirkan roh jahat di tubuh saya? Tentu saja, roh jahat di tubuh Anda mungkin sangat menyulitkan apoteker lain, tapi bagi saya, itu hanya seperti sepotong kue. Setelah Dev selesai berbicara, dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Tuan Miao. Segera, kekuatan isap perlahan menyedot roh jahat dari tubuh Tuan Miao. Merasakan roh jahat di tubuhnya tersedot keluar dari tubuhnya, Tuan Miao tercengang dan menatap Dev dengan tidak percaya. Karena hanya iblis yang memiliki kemampuan menyerap roh jahat, tapi sekarang Dev tidak memiliki sedikit pun aura iblis di tubuhnya, dan dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyerap roh jahat. Ini sangat keterlaluan. Hanya butuh beberapa saat sampai roh jahat di tubuh Tuan Miao diserap seluruhnya oleh Dev. Oke, coba atur nafasmu, kata Dev. Tuan Miao buru-buru membiarkan nafasnya masuk ke dalam dantiannya, membiarkan nafasnya beredar ke seluruh tubuhnya, dan menemukan bahwa roh jahat di tubuhnya memang telah hilang. Apakah kamu iblis? Tuan Miao memandang Dev dengan kaget. Sudah menjadi pengetahuan umum, kalau di dunia surga dan manusia saat ini, kultivator iblis itu seperti tikus yang menyeberang jalan, bagaimana bisa ada kultivator iblis yang berani membentuk tim dengan orang lain secara terbuka? Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan iblis, tetapi saya tahu sedikit tentang teknik iblis, jadi roh jahat dari iblis adalah hal yang mudah bagi saya. Mata Tuan Miao penuh ketidakpercayaan, dan dia menjadi semakin ingin tahu tentang Dev. Kedua orang itu sedang berbicara dan tertawa. Yang lain tidak tahu apa yang dibicarakan kedua orang itu. Mereka hanya tahu bahwa Tuan Miao sedang mengobrol gembira dengan Dev. Keesokan harinya, pesawat itu berhenti bergerak maju dan mulai mendarat perlahan. Dev sangat terkejut dan segera berdiri dan bertanya, Ji-yun, apa yang terjadi? Tuan Chen, ada kekuatan yang menyebabkan pesawat itu jatuh. Ji-yun berkata dengan cemas. Biarkan saya melihat apa yang terjadi. Dev berjalan melewati pintu untuk melihat apakah ada yang salah dengan pesawat itu. Dan Chai Hongwei melirik keluar jendela, lalu berkata, tidak masalah dengan pesawatnya. Ini adalah pegunungan di persimpangan wilayah tengah dan wilayah selatan. Ini adalah zona larangan terbang, jangankan pesawat terbang. Bahkan burung dan binatang buas tidak bisa terbang. Kata-kata Chai Hongwei mengingatkan Dev pada lautan tinta. Lautan tinta juga merupakan persimpangan dua alam, jadi mustahil untuk terbang. Dev sangat bingung siapa yang membuat tabu yang membuat penerbangan tidak mungkin dilakukan di persimpangan antara dua alam. Ji-yun hanya bisa mengendalikan pesawat itu agar jatuh perlahan. Setelah mendarat di tanah, semua orang berjalan menuju pesawat itu, dan Ji-yun menyingkirkan pesawat itu. Setelah Dev berjalan menuju pesawat tersebut, dia menemukan bahwa tanah di tempat itu, seluruhnya tertutup tanah berwarna coklat kemerahan. Bahkan bebatuan di pegunungan tampak berwarna coklat kemerahan, seolah-olah telah berlumuran darah, dan setelah bertahun-tahun berangin dan hujan, mereka menjadi seperti ini. Namun ketika orang lain melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tidak berubah sama sekali, terlihat jelas mereka sudah terbiasa. Semuanya, setelah melewati pegunungan Cilian, kita akan mencapai perbatasan wilayah selatan. Kita semua harus berhati-hati, tidak hanya ada berbagai jenis monster di pegunungan Cilian, tapi ada juga orang yang menyergap beberapa tim yang menuju wilayah selatan, kita harus sangat waspada. Chai Hongwei berkata dengan keras kepada semua orang. Semua orang mengangguk, karena mereka memilih pergi ke wilayah selatan dari sini, tentu saja mereka tahu bahayanya di sini, jika tidak mereka akan langsung pergi ke kota Zuhuang untuk menggunakan susunan teleportasi. Setelah beberapa kata peringatan, semua orang mulai berjalan menuju pegunungan Cilian, dan Dev memandangi pegunungan tak berujung di depannya, terletak di antara langit dan bumi, seolah menghubungkan langit dan bumi. Jauh di dalam pegunungan, kabut melonjak, dan dari waktu ke waktu auman monster terdengar. Meskipun pegunungan Cilian sangat berbahaya, ia juga memiliki banyak peluang. Ada banyak rumput peri yang berharga di dalamnya, serta beberapa monster yang tidak dapat dilihat di tempat lain. Monster di sini mungkin bermutasi dan berubah menjadi binatang abadi. Jika kamu bisa membunuh binatang abadi dan mendapatkan pil binatang abadi, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Tuan Miao melihat bahwa Dev tidak tahu banyak tentang pegunungan Cilian,
jadi dia melangkah maju dan menjelaskan kepada Dave dengan suara rendah. Binatang abadi, Dave tertegun, tidak ada energi abadi di sini. Bagaimana binatang monster bisa bermutasi menjadi binatang abadi? Dave tidak mengerti, monster adalah monster, jadi bagaimana mereka bisa bermutasi menjadi monster abadi? Terlebih lagi, tidak ada energi abadi di dunia surga dan manusia ini. Jadi bagaimana monster-monster itu bermutasi menjadi binatang abadi? Siapa bilang tidak ada energi abadi? Pegunungan Cilian mengandung energi abadi. Alasan mengapa pegunungan Cilian berubah menjadi coklat kemerahan adalah karena selama perang antara dewa dan iblis, beberapa makhluk abadi terluka parah dan melarikan diri ke sini. Pada akhirnya, para makhluk abadi ini tahu bahwa tidak ada harapan untuk kembali ke surga, jadi mereka menyebarkan darah dan daging mereka. Setelah ribuan tahun berlalu, daging dan darah makhluk abadi itu telah lama menyatu dengan pegunungan Cilian. Oleh karena itu, terdapat energi abadi di pegunungan Cilian, tetapi energi abadi ini tidak melayang di udara, tetapi tersembunyi di dalam batu-batu itu, sulit ditemukan di antara bunga, tumbuhan, dan pepohonan. Jika beberapa monster memakan bunga dan tumbuhan yang mengandung energi keabadian itu, mereka mungkin bermutasi menjadi binatang abadi, tapi kemungkinannya terlalu rendah. Baik itu energi abadi atau binatang abadi, mereka adalah hal-hal yang bisa ditemui tapi sulit untuk dicari. Tuan Miao sedang menjelaskan kepada Dave secara detail, "Kakek, kenapa kakek bercerita begitu banyak padanya? Jangan lupa, dia bahkan mengutukmu dan mengatakan bahwa meridianmu akan terputus, tapi kenyataannya kamu baik-baik saja sekarang?" Miao Miao melangkah maju dan berkata dengan sangat tidak puas. "Diam." Tuan Miao memelototi Miao Miao. Wajah Miao Miao penuh amarah, dia benar-benar tidak mengerti mengapa kakeknya begitu baik kepada Dave. Di pesawat, mereka berdua mengobrol dan tertawa, dan sekarang Tuan Miao masih sangat dekat dengan Dave. Faktanya, semua orang melihat penampilan Tuan Miao, dan mereka semua sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Tuan Miao ingin mengikuti Dave dan ingin begitu dekatnya dengannya. Seorang kultivator muda di alam komposit itu terlalu aneh.